Haleluya! 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 Kami, Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Kramat, mempersembahkan seri khotbah. Mari bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Masa Pantekosta itu sungguh dan benar, tidak pernah berubah, saudara-saudara. Saya membacakan saja sebuah ayat pada malam hari ini. Betapa herannya kalau pada malam ini Tuhan mau penuhi kita semua dengan Roh Kudus. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, karena memang Pantekosta itulah penuh dengan sukacita. Itulah yang kita bisa membaca di dalam kitab Ulangan. Kalau saya bacakan sedikit dalam kitab Ulangan, di pasal yang ke-16, mulai di ayat yang ke-9, di sana Tuhan yang telah menentukan segala sesuatu. Tuhanlah yang membuat peraturan-peraturan, dan Tuhanlah juga yang memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk. Kalau dalam Ulangan pasal 16 di ayat yang ke-9, di sana tertulis tentang Pantekosta itu, 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Nah, kalau 7 minggu berarti 7 kali 7 hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi kalau kamu menghitung, haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan. Hari raya Pantekosta mendapat nama yang disebut sebagai hari raya 7 minggu. Adalah 7 kali 7 sama dengan 49 hari. Dan hari Sabat sesudahnya itu, maka dikatakan engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan. Ini adalah ketentuan Tuhan tentang hari Pantekosta. Kata Pantekosta itu memang berarti hari yang ke-50. Pantekosta ke-50. Dan itulah hari yang ke-50 sesudah kita harus menghitung untuk merayakan hari itu. Hari 7 minggu adalah 7 kali 7 tambah hari berikutnya. Maka itulah angka 50. Dan di situ Tuhan berkata, haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang diam di tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Engkaulah dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Nah, saudara-saudara, itulah yang Tuhan sendiri bicara tentang apa yang harus terjadi pada hari Pantekosta, yaitu sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan
sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan semua sesuai dengan apa yang Tuhan telah berikan kepadamu. Begitulah kita perlu sekali bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang Allah akan dipilih Tuhan Allahmu. Jadi bersukacita, menyanyi memuliakan Tuhan adalah satu hal yang Tuhan telah tetapkan mengenai hari yang disebut sebagai hari 7 minggu, hari ke-50. Maka di sana Tuhan berkata, haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan. Bukan lagi satu pilihan kita boleh bersukaria kalau mau, tetapi ini satu keharusan memuliakan Tuhan di hadapan kita. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan. Baca ini tentu mengingatkan kita kepada apa yang Alkitab katakan dalam kitab Nabi Yoel pasal yang kedua. Di sana Yoel telah berkata bahwa akan datang harinya, di akhir zaman ini akan datang harinya, Tuhan akan mencurahkan rohnya, dan dia akan mencurahkan rohnya itu kepada semua manusia. Bahkan dikatakan juga, saya bacakan saja kitab Nabi Yoel pasal yang kedua ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, kapankah hari itu? Hari itulah yang dimaksudkan di sini oleh Yoel yang hidup sekian banyak tahun sebelum tahun 1 Masehi, maka sudah dijanjikan kemudian daripada itu akan terjadi. Dan kapankah hal ini akan terjadi? Apakah besok? Apa lusa? Apakah nanti lagi? Ataukah sudah terjadi? Nubuat ini dibuat oleh seorang nabi sebelum Yesus lahir di kandang Bethlehem. Tapi waktu itulah dia sudah berkata, kemudian daripada itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Dan saya yakin, saya percaya, saya rasakan dan alami bahwa pada waktu kami masih anak-anak pun, masih muda barangkali, Tuhan sudah mencurahkan roh kudusnya itu. Dan itulah yang menjadi kekuatan kami. Itulah pengalaman kami. Kami bicara dari pengalaman, merasakan di masa muda Tuhan penuhi orang-orang muda dengan roh kudusnya. Di sinilah dia katakan, orang-orang muda, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Roh Tuhan datang memenuhi mereka dan mulai berbicara, mulai melihat apa yang manusia tidak pernah melihat. Karena apa yang mata belum pernah melihat, apa yang telinga belum pernah dengar, itulah yang Tuhan sudah janjikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, karena itu saudara-saudara, percayalah bahwa inilah waktunya. Sudah sekian banyak puluh tahun yang lalu sudah berlalu, dan kami bisa rasakan betapa untungnya, bahagianya kalau kita mempunyai kuasa roh Allah itu. Dan saya yakin
Kalaupun Yoel berkata kemudian daripada itu akan terjadi, itu bisa jadi masih di akhir zaman. Di akhir zaman pun akan terjadi, Roh Kudus akan dicurahkan. Tetapi di tengah zaman pun Tuhan mencurahkan Roh Kudus sudah pada kita. Jadi dengan kata setiap saat sejak Tuhan telah menerima Roh Kudusnya ketika dia naik ke sorga dan didudukan di sebelah kanan Allah Bapa, maka Bapa telah memberikan roh dijanjikan itu kepada Yesus. Dan Yesuslah yang mencurahkan Roh Kudus itu kepada semua manusia. Dan itu berarti juga ketika Yesus datang, lalu Yesus memberikan Roh Kudus itu kepada orang-orang percaya. Tetapi jauh sebelum itu sudah kita melihat dalam kitab Nabi Yoel ini bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya atas semua manusia. Puji Tuhan. Dan karena itulah Tuhan pun berikan ketentuan apa yang harus terjadi pada hari Pentakosta itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan. Sekedar sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saudara, kalau Tuhan memberkati kita dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, bahkan sekarang kita merasakan waktu berjalan sangat cepat. Dan Alkitab katakan demikian, kalau Allah tidak mempersingkat waktu, tidak akan ada orang yang akan selamat. Dan karena itulah dalam perasaan, dalam apa yang kita rasakan sekali, semua waktu berjalan cepat. Dan karena itu Tuhan pun cepat mau penuhi kita dengan Roh Kudus. Jangan tunggu terlalu lama. Tergantung dari kita. Apakah kita mau atau tidak. Di situ dalam Lukas pasal 16 itu dia bicara tentang pada hari 7 minggu, itulah hari Pentakosta, harus ada persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kalau Allah memberkati di kita dengan banyak berkat, apakah itu berkat jasmani ataupun rohani, sesuai dengan berkat itulah kita harus membawa persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu. Nah, siapakah yang tidak pernah mendapat berkat dari Tuhan? Siapa yang tidak pernah mengalami sakit penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan? Siapakah yang tidak pernah mengalami apa yang kita rindukan, apa yang kita minta, itu Tuhan berikan. Dan karena itulah saudara-saudara, hitung berkat-berkatmu satu demi satu. Maka Tuhan juga akan menuntut dari kita persembahan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan memberkati kita, ada maksud Tuhan juga. Apakah yang akan kita buat? Membawa persembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dan itulah yang kalau Tuhan pun berkata, bukan, dan kalau dikatakan sini kapankah itu terjadi? Nah, itulah yang dikatakan oleh Yoel. Nanti. Tetapi sudah terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta. Hari Pentakosta tiba, sudah lama ditentukan oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel masih di negeri Mesir. Di negara Mesir lah. Di sana mereka, Alkitab katakan, mereka dianiaya, mengalami kesulitan, kesusahan. Sehingga mereka mulai berteriak, Tuhan tolonglah, tolonglah, kami sudah tidak tahan tinggal di sana lagi, mau cepat pergi. Nah, saudara-saudara, kalau ada doa yang demikian naik kepada Tuhan, Tuhan berikanlah sekarang. Maka saya percaya Tuhan pun akan membalas doa kita
dengan memberikan apa yang kita minta. Dan Tuhan akan menolong kita sehingga apa yang dikatakan di sini itu akan terjadi. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, sampai ke anak-anak. Nah, kalau kita pun di gereja kita ini nanti karena datangnya masa libur bagi anak-anak kita, anak-anak ini pun akan mendapat satu waktu untuk acara, apa namanya acaranya itu? Sekolah Injil liburan. Jadi masa libur yang biasanya di sekolah itu kalau sudah belajar, saudara-saudara, pikiran mereka bisa barangkali sangat struck sekali, keras barangkali. Sebab selalu belajar. Apalagi beberapa bulan terakhir ada ujian sekolah, ada ujian negara, ujian apalagi saya tidak tahu. Tetapi itu yang membuat mereka agak stres barangkali. Tetapi dengan datangnya hari-hari libur, saya senang sekali kalau jemaat kita mengadakan juga yang kita sebut sebagai sekolah Injil liburan. Pada waktu pikiran mereka agak tidak stres dengan sebuah pelajaran, pekerjaan rumah harus dibereskan, ini harus dibereskan, itu harus dibereskan. Tetapi dalam waktu libur ini dapat mereka konsentrasikan hati dan pikiran mereka. Dan karena itulah Alkitab sudah menyebutkan bahwa anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan, teruna-terunamu, orang-orang muda pun, Alkitab berkata, dengan apakah orang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Sebab serangan-serangan dari luar akan datang untuk coba mengotorkan, menajiskan pikiran manusia, orang-orang muda. Dengan apakah, kata Mazmur 105 ayat yang ke-9, dengan apa? Jadi ada sesuatu yang kita miliki dan perlu miliki untuk melawan segala serangan yang datang dari luar. Maka tidak ada lain kekuatan kita adalah firman Allah dan roh Allah. Dan karena itu sebagai orang tua, jaga anak-anak kita, saudara-saudara. Jaga mereka dengan berikan firman Tuhan dan berikan kepada mereka apa yang Tuhan janjikan. Maka itu tanggung jawab orang tua. Jangan biarkan mereka, oh hari libur pergilah kamu ke sana, ke mall sana dan lain sebagainya. Ada waktunya buat segala sesuatu. Ada mereka dapat berlibur sama sekali sudah pikiran-pikiran sudah enteng jadi. Tetapi ada waktunya sebagai orang tua, Alkitab berkata, didiklah anakmu, maka kamu akan mendapat ketenteraman. Dan karena itu saudara-saudara, siapakah kita ini? Apakah kita sebagai orang tua harus buat dengan anak-anak kita? Dan hari Pentakosta secara khusus menyebut di sini, haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan olehmu, dan engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatnya, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu akan membuat namanya diam di sana. Kewajiban kita, saudara-saudara, sukar sekarang menghadapi segala perkara yang terjadi dalam dunia ini. Tetapi kalau Tuhan firman Allah sudah berkata demikian, maka roh Tuhan bertambah dengan firman Allah. Itu saja yang akan dapat menolong
anak-anak muda kita. Bahkan kita sebagai orang tua, dia katakan sini, engkau ini dan anak-anakmu laki-laki serta anak-anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan. Engkau siapa? Engkau orang-orang tua. Saudara-saudara, kita hidup dalam waktu yang sudah singkat kalau dibanding dengan waktunya kita baru percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara telah menjadi anggota gereja di sini pun dari tahun ke tahun. Sudah menjadi inventaris di sini. Tidak bergerak lagi, sudah tahu tempat duduknya di situ. Tempat sandarannya sudah model belakang kita juga. Kalau belakang kita bengkok, maka tempat sandarmu sudah turut bengkok juga, saudara-saudara. Karena begitu tiap kali tempat yang sama itu kita duduki. Tetapi inilah yang Tuhan minta dari kita sekarang. Bergeraklah sedikit. Jaga anak-anakmu. Bawa mereka kepada pengenalan akan Rohul Kudus yang menjadi kekuatan mereka. Yang menjadi pemimpin mereka dalam perjalanan. Untuk menjaga agar kelakuan mereka tetap bersih. Bukannya hanya begitu saja Alkitab menulis. Karena Tuhan tahu apa yang ada akan terjadi. Kejahatan yang akan terjadi dalam dunia ini. Kita lihat itu dalam 2 Timotius pasal 3, ayat-ayat yang kita seringkali sudah pelajari bersama-sama dan mendengar apa yang akan terjadi, yang menakutkan, mengerikan kalau kita lihat bahwa keadaan dunia inilah mengatakan kepada kita apa yang benar terjadi. Saya bacakan cepat saja dalam surat Timotius yang kedua, pasal yang ketiga, bahwa Alkitab berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak mau berterima kasih. Itu firman Allah sudah katakan. Jadi kalau sekarang hal itu terjadi, jangan kaget. Sebab Alkitab sudah katakan dan firman Allah itu memang benar. Berontak melawan orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempeduli agama, tidak peduli. Ya anggap sudah, aku sudah jadi begini. Nanti anak-anak pun akan berani memberontak lawan orang tua. Oh ya, memang sudah begini. Sudah dikatakan bahwa anak-anak juga akan menjadi tidak peduli soal agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini Alkitab sudah katakan. Inilah yang akan terjadi di akhir zaman ini. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang. Dan saya yakin kita sekarang sudah berada dalam akhir zaman. Dan inilah yang sudah datang ke dalam dunia ini. Dengan apa yang kita lihat dalam kehidupan daripada orang-orang muda. Tidak berpikir panjang. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dia katakan, jauhilah mereka itu. Kalau sampai hal-hal yang demikian terjadi. Datang ke gereja, menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dalam hati, dalam pikirannya, buat apa ke gereja? Saya bisa pergi ke tempat lain. Saya bisa pakai waktu saya untuk perkara-perkara yang lain. Buat apa harus ke gereja? Kalau dipaksa, ya harus pergi ke gereja. Tetapi dalam hati mereka, tak
aku harus pergi ke gereja dan melakukan ibadah itu. Sehingga tidak percaya bahwa dalam ibadah ada kekuatan. Dan dalam ibadah itu yang saya bacakan tadi adalah ibadah yang harus terjadi pada hari raya Pentakosta buat orang-orang Yahudi. Jadi zaman dahulu inilah sudah harus terjadi, dan sampai sekarang pun dengan adanya hari Pentakosta pun biarlah kita mengerti bahwa Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan telah berjanji bahwa anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan, mereka itulah yang akan menerima Roh Kudus. Kalau dulu bisa hal ini terjadi, kalau tidak salah, Leni istri saya itu dipenuhi dengan Roh Suci berusia 10 tahun. Benar? Berusia 10 tahun, Yan Manduk dia. Ada 10 tahun. Sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itulah kekuatannya. Sekalipun sudah sakit berapa kali sakit, saya pikir-pikir ini berapa kali sakit. Yang inilah orang bilang stroke sudah berapa kali, sudah ini terjadi sakit. Tetapi ada kuasa dalam Roh Kudus itu. Dan karena itu kita bersuka cita kalaupun dari anak-anak itu kita melihat anak-anak kita ini bertumbuh dengan iman kepada Tuhan dan firman Allah, dan juga mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena begitulah mereka dapat menjaga, mempertahankan kebenaran, kelakuan mereka yang baik, supaya tidak akan dirobohkan, dikalahkan, tapi kemenangan yang Tuhan mau berikan kepada kita semua. Nah, karena itulah saudara-saudara, biarlah kita mengerti bahwa adalah kehendak Tuhan seluruh keluarga itu satu di dalam Tuhan. Saya mau membacakan beberapa ayat dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Dalam kitab Wahyu pasal yang kedua adalah sebuah surat yang diperintahkan oleh Tuhan agar Yohanes, Rasul Tuhan itu yang masih hidup pada waktu itu, sedangkan rasul-rasul lain sudah meninggal dunia. Maka inilah yang diperintahkan oleh Tuhan agar Yohanes menulisnya kepada jemaat di Smyrna. Di jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Artinya kepada gembala jemaat. Itulah yang dari Wahyu pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Firman Allah, rahasia tentang apa yang akan jadi, itu adalah semua di tangan daripada Allah Bapa. Dan Allah Bapa yang memegang segala rahasia, memberi rahasia itu kepada Yesus anak Allah. Dan anak Allah kemudian meneruskan kepada hamba Tuhan seperti Yohanes sendiri. Yohanes dapat. Dan kemudian dikatakan Yohaneslah yang meneruskan kepada jemaat. Dan saya percaya sekali inilah ada yang sesuatu yang sangat perlu diketahui oleh semua. Bahwa seluruh jemaat, 7 jemaat yang ada di Turki pada waktu itu, berbicara tentang gereja-gereja seluruhnya perlu mengetahui apa yang Tuhan katakan di sini. Yaitu dikatakan, saya bacakan pasal 2 ayat 8, dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Siapakah sumber dari firman ini? Datangnya dari Allah Bapa, diberikan kepada Allah Anak,
dari Allah Anak diberikan kepada hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan meneruskan kepada jemaat, kepada gereja. Dan di sini dikatakan tadi bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya dalam surat ini sebagai yang awal dan yang akhir. Tuhanlah yang memulaikan segala sesuatu. Langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan sendiri. Itu sudah ternyata, semua mengakui hal itu. Tetapi dikatakan tambah lagi bahwa Dia adalah yang telah mati dan hidup kembali. Bicara tentang betapa Tuhan mempunyai kuasa itu. Dia mempunyai kuasa untuk memberikan dirinya untuk disalibkan dengan rela. Apapun dikatakan oleh hakim, dia tidak pernah mau melanggar, dia tidak mau melawan, tapi selalu diam diri. Artinya bilang saja, oke, sudahlah, memang aku datang untuk ini. Engkau berkata begini, engkau berkata begini, ya aku terima. Yesus hanya terima saja, karena memang dia datang dengan tujuan. Sudah dinubuatkan dari zaman perjanjian lama bahwa Yesus datang memang untuk memberikan dirinya menjadi korban untuk mengampuni dosa-dosa manusia dan untuk mendatangkan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Tuhan tahu gereja-gereja yang pertama-tama. Inilah salah satu gereja yang pertama sesudah jemaat di Efesus mendapat surat, dan surat kepada jemaat Efesus itu adalah yang agak keras, karena di sana dikatakan, aku dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, namun demikian aku mencela engkau. Pada surat Efesus, dalam surat Efesus, Tuhan mengetahui hal-hal yang baik dari jemaat itu. Tapi Tuhan juga tahu apa yang tidak baik dalam jemaat itu. Sehingga dia berkata, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, inilah yang saya mau katakan, seperti garam yang sudah kehilangan rasa asinnya. Sehingga kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bahkan dia berkata, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu. Dan Tuhan berkata, jatuhmu itu, celamu itu begitu hebat, begitu dalam, sehingga dia berikan satu kata di sini, bahwa namun demikian aku mencela engkau. Allah sampai berbicara keras, mencela engkau. Semua baik daripadamu yang dikatakan pada ayat-ayat sebelumnya, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ada sesuatu yang sudah hilang. Dan yang hilang inilah yang dikhawatirkan akan hilang sama sekali. Nah, kalau garam itu pun sudah tidak asin, apakah gunanya lagi? Tidak ada gunanya lagi. Hanya untuk dibuang dan tidak ada yang mau mengambil. Tetapi di sini dikatakan, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dalam sekali. Hanya kehilangan kasih yang semula. Kasih kepada Tuhan. Kasih untuk melayani Tuhan sudah hilang daripada kita. Maka dikatakan kamu telah dalam kejatuhanmu. Untuk itu bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan.
Itulah saya sudah katakan kepada saudara, kalau Tuhan berkata kamu adalah garam dunia, kalau garam dunia sudah tidak asin lagi, tidak bisa dipakai, hanya bisa dibuang. Dan dibuangnya kemana? Dibuang ke tempat yang paling sukar. Buat kita yang percaya kepada Tuhan dan mengenal firman Tuhan, bahwa orang yang sudah dirupakan garam, orang-orang yang semangat, orang-orang yang mempunyai kuasa Tuhan. Tetapi kalau sudah jatuh kehilangan kasih yang semula, mereka sudah jatuh sangat dalam. Nah, untuk menerima kembali apa yang hilang, dikatakan di sini, bertobatlah kamu. Begitu dikatakan kepada jemaat Efesus. Jadi ada satu jalan untuk apa yang sudah hilang dari kita, Tuhan kembalikan. Adalah dari kita harus ada pertobatan. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ketika mereka masih sangat kuat dalam iman mereka, mereka menjalankan apa yang dulu mereka lakukan, adalah dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, orang-orang yang datang melawan orang-orang jemaat di Efesus dan jemaat Smyrna. Kalau saudara lihat di peta dunia ini, maka sudah tahu bahwa di paling ujung dari negara Turki sekarang, maka di ujung sana ada dua kota, kota Efesus dan kota Smyrna, berdekatan. Tetapi semua mempunyai pantai yang indah, kota yang mulia. Sampai kota Smyrna itu mendapat julukan The Beauty of Asia, keindahan daripada Asia. Itu yang ada kita baca dalam buku sejarah mereka. Tetapi Tuhan tetap memperhatikan bagaimanakah mereka hidup. Dan inilah yang dikatakan dalam mempelajari ayat-ayat ini tentang kota Smyrna misalnya. Dan kota Smyrna itu adalah satu kota dagang yang besar. Banyak orang ke sana. Sampai sekarang pun kota Smyrna masih ada. Kalau pergi saudara ke Asia, ke Israel misalnya melalui Turki dulu, lalu saudara selalu dibawa melihat 7 kota di mana dulu pernah ada gereja di sana. Dan kota Smyrna adalah kota yang pertama kalau kita keluar dari bandara, maka itulah yang kita singgah dahulu. Dan di sanalah kota Smyrna ini. Dan nama Smyrna kemudian telah berubah. Kalau sekarang, kalau saudara pergi ke sana, ya adalah kota Smyrna, namanya adalah sekarang ini, saya lihat dulu catatan saya, bahwa kota Smyrna itu sekarang telah berubah Izmur. Nah, Izmur itu ada kata mur. Kata mur itu adalah mur yang bagian daripada obat, bilang obat bukan, tetapi sesuatu yang dipakai oleh orang untuk menggosok mayat. Kalau manusia mati, tubuhnya ini seringkali diberikan rempah-rempah. Kalau sekarang main suntik saja, supaya tubuh itu masih tetap utuh kelihatannya. Tapi di zaman dulu, sama seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan beberapa orang kawan, waktu Yesus dikuburkan, maka mereka inilah yang pertama-tama pagi-pagi sekali sudah pergi ke
ke kubur untuk membawa rempah-rempah, mau menggosok mayat jenazah daripada Yesus. Sebab mereka pikir inilah orang yang banyak menolong. Antara lain ada seorang Maria Magdalena yang telah ditolong oleh Tuhan, membebaskan dia dari sekian banyak setan yang ada dalam dia. Maka dialah yang pertama pergi. Rasul-rasul dari belakang. Justru wanita-wanita inilah yang berani sampai melihat bahwa kubur memang sudah kosong. Dan mereka pergi. Nah, mereka membawa rempah-rempah ini. Nah, itulah rempah-rempah yang adalah namanya mur. Nah, kata mur ini adalah juga apa yang kita baca ketika dalam Injil Matius pasal yang kedua ada cerita bahwa ada raja-raja dari timur. Orang-orang yang disebut dalam Matius pasal 2 sebagai, nah karena itulah maka kita percaya bahwa 3 orang ini yang disebut dalam Alkitab lain ada orang-orang yang bijaksana. The wise from the east. Nah itulah orang-orang dari daerah timur. Dan kita tahu kalau dari timur itu Alkitab berarti adalah dari sorga. Nah karena itulah yang mereka datang. Dan mereka datang membawa persembahan mereka. Dan salah satu persembahan yang mereka bawa adalah mur. Mur inilah rupanya banyak dipakai. Mur ini. Dan mur ini adalah juga bagian daripada yang kita bisa melihat bahwa mur itu dipakai memang untuk membalsemi mayat-mayat supaya bisa bertahan lama. Tetapi mur ini juga adalah bagian dari apa yang kita lihat dalam firman Allah, yaitu minyak urapan. Kalau saudara membaca bahwa mur ini adalah minyak urapan, ada hubungannya, maka itu kita dapat membaca dalam kitab Imamat mur itu adalah juga bagian daripada bahan-bahan yang dipakai untuk menjadi minyak urapan. Di dalam kitab Imamat dan kalau bicara tentang minyak urapan itu bicara tentang Roh Kudus. Nah, orang-orang pandai yang datang dari timur itu, mereka bukan orang-orang yang dikuasai oleh kuasa magic, tapi adalah orang-orang yang bijaksana. Karena mereka melihat dipimpin oleh bintang. Dan itulah yang mereka akui. Kami datang kemari karena dipimpin, kami telah melihat bintangnya dari Raja orang Israel yang baru lahir itu. Dan karena itu maka bicara juga tentang Roh Kudus yang memimpin mereka. Lalu mereka membawa persembahan-persembahan mereka antara lain mur. Mur adalah sesuatu yang pahit rasanya karena berbicara tentang kematian. Tetapi bau wanginya itulah yang banyak dipakai untuk menggosok jenazah-jenazah ini. Nah, inilah bicara tentang ada waktunya kita membaca Alkitab berkata manis di mulut atau pahit di perutnya. Nah, seringkali yang manis dan yang pahit bisa bergabung di dalam pekerjaan Tuhan juga. Nah, di sini juga kita lihat adalah apa yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel. Ada kuasa Roh Kudus di dalam
yang diberikan kepada yang mati. Yesus mati, tubuhnya suatu mayat yang tidak bergerak lagi, mati benar-benar. Sebab itu dia sudah diizinkan mati 3 hari 3 malam supaya membuktikan bahwa dia benar-benar mati. Bukan setengah mati, tetapi benar-benar mati. Tetapi itulah dia berkata, aku telah mati tetapi aku telah hidup kembali. Dan dia tetap hidup. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi dalam mur itu adalah bagian daripada minyak urapan. Minyak urapan itu begitu kudus sehingga kalau saudara melihat bagaimana minyak urapan itu dibuat, dikatakan sekian banyak 500 gram atau apa sebutnya, berkali anggaplah 500 gram. Lantas ada bahan lain 250 gram, bahan lain lagi 250 gram juga, dan bagian lain 500 gram. 500, 250 tambah 250 ada sama 1000. Itulah keseluruhan daripada minyak yang kudus itu, minyak urapan. Dan minyak urapan itu bukan diberikan kepada setiap orang. Minyak urapan hanya dipakai untuk raja-raja, untuk nabi-nabi, dan orang yang dipakai oleh Tuhan. Itu di zaman perjanjian lama. Tapi syukur sekarang kita pun disebut sebagai orang-orang yang layak menerima minyak urapan itu. Roh Kudus, baptisan Roh Kudus adalah juga urapan Roh Kudus. Digosok kita sama seperti mur dipakai untuk menggosok badan yang sudah mati itu. Begitulah juga kalau kita menerima urapan Roh Kudus, maka urapan itu yang datang ke atas kita untuk menggosok kehidupan kita ini. Sehingga menjadi lebih bagus. Tetapi itu karena wanginya yang bagus sekali. Itulah yang menyenangkan orang. Nah karena itulah saudara-saudara, bahwa di kota Smyrna itu, disitulah ada banyak ladang-ladang di mana bertumbuh bahan untuk membuat mur itu. Terkenal sekali buat sana, sangat laku di sana. Dan inilah yang berbicara ada di Smyrna. Dan Smyrna adalah satu tempat, kalau Alkitab berkata bahwa di kota Smyrna itu ada banyak kuasa kegelapan yang datang. Dan memang di mana ada gereja Tuhan, di sana setan bekerja. Baca saja Efesus pasal 1. Seluruh surat Efesus juga berbicara tentang di mana ada orang-orang yang sangat rajin melayani Tuhan, di sana pun setan datang. Dan begitu juga dalam surat kepada jemaat di Smyrna, di sana juga dikatakan bahwa banyak juga orang-orang yang menyebut dirinya mereka orang Yahudi, tetapi bukan demikian. Mereka adalah justru agen-agen daripada iblis. Surat Smyrna itu berbunyi demikian. Jadi di mana ada sesuatu yang hidup, jemaat yang baik, tidak ada celah, tidak ada yang kurang dalam jemaat itu, dalam kehidupan mereka. Tetapi, nah disitulah setan pun bekerja. Nah setan pun bekerja, maka untuk itulah diperlukan kekuatan dari Tuhan, yaitu adanya minyak urapan bagi mereka. Karena itulah minyak urapan yang kita perlu. Bukan hanya buat kita orang-orang tua, tapi seperti saya katakan tadi, anak-anak kita pun. Saya harap dengan adanya misalnya sekolah Injil liburan,
Kalau anak-anak saudara kirim ke sana, lalu diajarkan firman Allah dengan baik, anak-anak lebih gampang menerima daripada orang tua kalau dikhotbahkan tentang kepenuhan Roh Suci. Nomor satu, mereka susah. Aku sudah berdoa-doa sampai sekarang tidak dipenuhi Roh Suci. Tetapi anak-anak Tuhan sendiri berkata, jangan kamu menghindari, jangan kamu melarang anak-anak itu datang kepadaku. Bawalah anak-anak itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati mereka dengan kuasa Roh Kudus. Jadi ini yang saya mau katakan dari hati saya. Ingin sekali melihat anak-anak kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu janji Tuhan. Dan satu hal yang Tuhan telah tentukan pada hari raya Pantekosta, maka orang-orang tua dan anak-anak mereka, anak-anak laki mereka, anak-anak perempuan mereka harus turut mengalami arti daripada hari Pantekosta itu. Nah, itulah adalah kepenuhan Roh Kudus. Jadi saya kemukakan ini. Jangan pikir terlalu mahal anak itu pergi ke sekolah SIL itu, sekolah Injil liburan. Berikan. Biarkan mereka ke sana. Percayalah bahwa guru-guru kita cukup mempunyai pengalaman untuk membawa kepada mereka datang mengenal Tuhan. Dan untuk menerima dari Tuhan apa yang Tuhan janjikan. Sehingga kalau kita berkumpul bersama-sama pada hari Pantekosta, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan kita, dan juga orang-orang lain, orang-orang asing yang ada pada kita pun, orang-orang anak-anak Levi pun datang bersama-sama untuk semua mengalami apa yang Tuhan janjikan, bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada semua manusia. Dan tentu saja orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak bisa menerima Roh Kudus. Tapi Roh Kudus mempunyai tugas satu. Satu, Roh Kudus akan memberi kuasa kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus berkata, kamu mendapat kuasa kalau Roh Tuhan turun ke atas kamu. Itu bicara tentang kuasa, kekuatan. Menghadapi perlawanan, menghadapi segala kuasa kegelapan dan kuasa dosa yang mau mengotorkan kelakuan dari anak-anak kita. Tetapi di pihak lain, Roh Kudus juga bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata orang yang belum percaya kepada Tuhan tidak bisa, dunia tidak bisa menerima Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu berbicara dari luar, tetapi masuk terus dalam hati karena dia hanya mau menginsyafkan dunia dari hal dosa. Jadi tiap orang berdosa, sekalipun dia belum percaya kepada Tuhan, tapi kalau dia berbuat dosa, Roh Kudus berbicara dalam hatinya, dalam pikirannya, supaya dia tahu apa artinya dosa itu. Akibat daripada dosa, upah dosa ialah maut. Dan itu yang Roh Kudus selalu kemukakan dan bicarakan kepada kita sebagai orang-orang tua yang bertanggung jawab juga atas keselamatan daripada anak-anak kita. Nah, saudara-saudara, begitulah juga kemudian kita membaca tadi dalam surat yang ditujukan kepada jemaat di Smyrna, yang mereka hadapi adalah di dalam ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Mengalami, Tuhan sudah beritahukan. Tuhan lihat keadaan, Tuhan tahu keadaan dari tiap jemaat. Tuhan tahu tiap orang yang ada dalam jemaat itu. Hendaklah engkau setia sampai mati. Loh, ini sudah bicara tentang
tadi bahwa kematian datang. Tetapi Tuhan melawan kematian itu dengan berkata, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, selalu ini dua hal yang bertentangan. Kamu akan hadapi kematian, tapi Tuhan memberikan kehidupan. Nah, tadi dikatakan tadi sebelumnya, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ada penderitaan. Tetapi sekarang Tuhan janji, Tuhan tahu engkau miskin, tetapi engkau kaya. Nah, dua hal ini selalu ada dalam jemaat. Dua hal ini selalu ada dalam gereja. Kamu miskin, tapi kamu kaya. Kamu akan menderita, tapi kamu tetap hidup. Ada kehidupan bagimu. Nah, kehidupan yang kita hadapi selalu adalah yang ini atau yang itu. Yang ini atau yang itu. Ini berdua bisa berjalan sama. Dan sekarang kitalah yang harus menentukan apa yang kita percaya, apa yang kita terima, apa yang kita lakukan. Dan Tuhan janji di sini, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi bagi kita semua, Tuhan berbicara dan berkata, yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Ada sesuatu yang Tuhan mau katakan, yaitu barang siapa menang, barang siapa mengatasi segala sesuatu itu, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Mana itu kematian yang kedua? Alkitab berkata kamu hanya mati satu kali. Dalam surat Ibrani, di sana dikatakan manusia telah ditentukan sekali akan mati. Mau tidak mau, usia, sakit dan sebagainya akan mati. Tetapi terjemahan bahasa Indonesia sekarang, kalau lihat dalam surat Ibrani pasal yang ke-9 ini, di sana dikatakan begini, ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Kalau Alkitab bahasa Inggris berkata, telah ditentukan untuk manusia to die once. Pada satu waktu Tuhan telah tentukan bagi manusia satu kali akan mati. Jangan manusia berpikir dia bahwa saya hidup terus-terusan dengan uangnya banyak, dengan namanya yang banyak, dengan kedudukannya yang tinggi dan sebagainya. Janganlah manusia berpikir bahwa dia bisa hidup terus dengan segala sesuatu yang dia miliki. Tetapi bahasa Indonesia berkata, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Tetapi dalam kitab Wahyu berkata, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, apakah kematian yang kedua? Kematian yang pertama, kalau kita sakit, kita sudah terlalu tua, sudah lemah dan sebagainya, sakit, bisa mati. Mati setiap saat, bisa tidak mati. Saya dengar kemarin bahwa tiba-tiba salah seorang anggota kita dalam jemaat keramat ini tiba-tiba meninggal dunia karena kecelakaan. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi itu sudah saya dengar berita cepat sekali bahwa seorang anggota kita di keramat ini yang biasanya duduk di tengah sana, saudara-saudara, tiba-tiba meninggal dunia. Itu memang sudah ditentukan pada satu waktu. Kapan kita tidak tahu. Tapi kapan saja manusia bisa mati. Tapi terjemahan bahasa Indonesia berkata telah dihakimi satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja.
Tetapi ada mati kedua. Kalau orang percaya, Tuhan janjikan barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Di manakah ada mati kematian kedua? Ada. Sebab Alkitab mengajarkan, Yesus yang ada sekarang di sorga, dia akan datang kembali. Dia telah menyelamatkan kita dengan cara Yesus memberikan nyawanya mati di kayu salib untuk menebus kita. Darah yang tertumpah karena penderitaan, pukulan-pukulan yang diberikan kepada Yesus. Sampai dagingnya pun keluar berpotong-potong karena penderitaannya itu. Tetapi puji Tuhan, dia sudah bangkit, dia hidup dalam keadaan yang 100% sebagaimana dia tadinya ada. Yesus telah bangkit, hidup, lalu naik ke sorga. Tapi dia akan datang kembali. Nah, itulah yang disebut sebagai, seringkali dalam Alkitab sih tidak ada istilahnya Yesus datang kedua kali. Tidak ada. Bahwa Yesus datang kembali, itulah istilah Alkitab. Tapi istilah ini kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tidak ada. Tetapi bisa diartikan kedatangan kedua kali itu pertama kali waktu dia datang sebagai manusia. Itu disebutkan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10. Waktu dia lahir sebagai manusia, itu kedatangannya yang pertama. Tapi kemudian dia mati, dia naik ke sorga. Dan kalau dia datang lagi bukan sebagai bayi, tetapi sebagai raja segala raja. Dia berkuasa. Dan kalau dia datang pada waktu itu, Alkitab berkata, semua orang yang mati sebagai orang yang percaya kepada Tuhan akan bangkit keluar dari kubur. Nah, bagaimana jadinya akan terjadi? Kita tunggu waktunya. Pasti orang yang mati dalam Tuhan, yang barangkali orang tua saudara, orang tua saya, kakek nenek saya, yang saya tidak tahu bagaimana rupanya dulu, tapi nanti dia akan bangkit karena mereka mati sebagai orang percaya. Lalu dengan orang-orang yang masih tetap percaya diangkat bertemu dengan Tuhan, lalu akan dibawa Tuhan kembali ke bumi ini, lalu hidup di bumi ini selama 1000 tahun. Itulah kehidupan bersama dengan Tuhan di atas bumi ini. Nah, sesudah 1000 tahun, maka terjadi kebangkitan kedua terjadi, yaitu orang-orang yang mati di luar Kristus. Mereka yang sudah dikubur, sudah tidak tahu lama, tetapi mereka akan bangkit, kebangkitan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan mereka inilah yang bergabung dengan setan dan akan mengadakan peperangan Gog dan Magog yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Antara Yesus dengan mempelainya, gereja Tuhan, dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetapi dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan, mereka berkumpul bersama-sama di muka bumi ini. Tapi pada akhir daripada 1000 tahun itu, maka lahirlah orang-orang atau bangkitlah orang-orang yang mati di luar Kristus. Itulah kebangkitan kedua. Bergabung dengan setan, lalu terjadi perang Gog dan Magog. Dan situlah kembali setan dikalahkan. Dan orang-orang yang tadinya mati di luar Kristus bangkit kembali, tetapi binasa juga oleh kedatangan Tuhan yang sudah terjadi pada kedatangan Tuhan. Waktu dia membangkitkan orang yang mati sebagai orang percaya dan gereja Tuhan yang telah disingkirkan, itu terjadi peperangan. Dan itulah kematian yang kedua
bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sampai mati, tidak dibangkitkan, tetapi pada sesudah 1000 tahun damai, maka terjadilah kebangkitan yang kedua ini, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi disitulah datang kemenangan yang terakhir, di mana dikatakan barang siapa yang menang tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Setan pada waktu dia diborgol, diikat oleh Tuhan selama 1000 tahun, tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan antikristus dan nabi palsu sudah dibuang hidup-hidup ke dalam neraka. Maka setan kita dilepaskan. Seakan dia berkata, "Hei, aku bebas sekarang. Aku akan berperang lagi." Berperang lagi. Dan juga orang-orang yang mati di luar Kristus, mereka pun bangkit juga. Dan bilang, "Inilah bos kita. Ketemu lagi sekali. Ayo kita berperang." Tapi puji Tuhan, yang menang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan karena itulah dikatakan bahwa kamu tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bahkan mereka akan mati lagi, sudah bangkit tapi mati lagi, tetapi mati terus dan tidak ada ampunnya sampai selama-lamanya. Dan inilah yang Tuhan mau katakan kepada jemaat di Smyrna ini. Biarlah kamu setia sampai mati. Kamu akan dimuat, masukkan ke dalam penjara. Kamu akan menderita, kamu akan sakit dan sebagainya. Tetapi Tuhan hanya berkata, jangan kamu takut. Hendaklah engkau setia sampai mati. Tetapi akan bangkit kembali. Nah, ini yang Tuhan janji buat kita, sehingga kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang mempunyai minyak urapan, yang diurapi dengan minyak kehidupan, itulah dia katakan di sini, dengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat, bahwa barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, percayalah, Tuhan yang memberikan kuasa, Tuhan yang memberikan kuasa itu, sehingga kita mempunyai urapan. Dan itulah yang dikatakan bahwa ada sesuatu yang diberikan orang-orang di sana yang bisa membawa kematian, bisa membawa kehidupan, tetapi kehidupan yang kekal itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita inilah yang kalau saja mulai dengan menerima minyak urapan. Minyak urapan yang saya sudah seringkali ajarkan kepada saudara, minyak urapan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini, itu hanya baru suatu jaminan bagi hanya sebagian kecil dari kuasa Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Sedangkan Yesus sudah mendapat kuasa urapan yang tidak ada batasnya. Sepenuhnya 100% diberikan oleh Allah kepada Yesus. Sebab itu Yesus punya kuasa yang tidak ada manusia mempunyai kuasa seperti dia. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi kalau kita pun percaya kepada Tuhan, meskipun urapan yang kita terima sekarang ini baru sebagian kecil saja, itu jaminan saja, seperti DP saja, down payment saja, seperti mau beli motor, bayarnya ya 500.000 rupiah, nanti 500.000 lagi, terus sampai harganya sepenuhnya terbayar. Nah, begitulah juga Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, tidak semua sekaligus. Tuhan mau lihat kesetiaan kita, yang dikatakan kepada jemaat di Smyrna ini. Biarlah kamu setia sampai mati. Sampai mati pun setia. Karena apa?
Tuhan janjikan akan memberikan kepada kita juga roh kepada jemaat. Hendaklah kamu mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, di sini Tuhan janjikan akhirnya sepenuh kuasa Tuhan akan diberikan kepada kita. Dan oleh sebab itu, kalaupun saudara berdoa meminta kuasa roh Tuhan, sudah mulai ada tanda-tanda. Tidak semua sekaligus berbicara. Ada yang menerima kuasa Roh Kudus dulu perlahan-lahan. Seperti orang yang dibaptis dalam air, begitulah juga orang dibaptis dengan Roh Kudus. Ada persamaan antara baptisan air dengan baptisan Roh Kudus. Yaitu baptisan air, orang itu masuk dalam air, kaki lebih dahulu. Tidak ada orang mau dibaptis kepalanya dulu. Kaki dulu, pelan-pelan dia masuk, makin lama makin dalam, sampai akhirnya sepenuhnya dia penuhi. Begitulah juga kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak langsung penuh sampai di atas, penuh turun dari bawah dulu. Jadi itulah yang dikatakan suatu jaminan. Tetapi dengan ada jaminan, sudah ada kepastian kita bisa menerima sepenuhnya. Dan itulah sebabnya Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai ayat 39. Yesus berkata pada hari raya pondok-pondok, dia berkata dengan suara yang nyaring, dia berkata, siapa yang haus datang kepadaku dan minumlah. Maka dari dalamnya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Bukan mata air. Mata air itu juga bicara tentang Roh Kudus. Kalau Yesus bicara dengan perempuan Samaria tentang aku haus, perempuan itu berkata, kamu orang Yahudi kok minta air kepada aku orang Samaria, bagaimana sih? Tidak layak. Tapi dia berkata, aku haus. Maka perempuan itu berkata, dari mana engkau dapat mengambil air dari sumur ini? Tidak mungkin. Tapi Yesus tetap berminta. Dan akhirnya Tuhan Yesus berbicara bahwa air yang ada sekarang ini, air dari sumur itu hanya merupakan mata air yang bersambung sampai kehidupan yang kekal. Mata air sedikit. Kalau mata air seperti air yang keluar dari tanah. Blep, blep, blep. Sedikit, sedikit, sedikit. Tetapi kalau datang kepada Yesus, nanti pada hari raya pondok-pondok, pada akhir zaman ini, sebelum Yesus datang kembali, maka air yang mengalir dari dalam kita, bukan lagi seperti mata air. Kita seringkali bernyanyi, bukan? Sungaimu Tuhan yang mengalir di dalamku. Mata air Tuhan, itulah yang membebaskan kita dan sebagainya. Nah, disitulah ada mata air berbeda dengan pada hari pondok daun-daun. Tuhan berkata, mari datang kepadamu, maka dari dalammu akan mengalir, bahasa Inggris memakai kata rivers of living water. Sungai-sungai air kehidupan. Kalau dalam bahasa Indonesia akan datang aliran-aliran air. Tetapi kalau bahasa Inggris memakai rivers, sungai-sungai. Nah, kalau sungainya, ya kalau sungai Ciliwung itu aja bisa bikin banjir. Tapi kalau sudah lihat sungai-sungai di Kalimantan, kapal-kapal pun masuk ke sana. Kapal-kapal besar. Itu yang Tuhan mau janjikan. Tuhan janjikan kepada kita, kalau kita sampai bisa hidup di akhir zaman sekali, hari raya pondok-pondok. Nah, itu yang Tuhan janji. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar. Tuhan akan memberikan kepadamu mahkota air hidup. Jadi mahkota sebagai tanda kemenangan, tetapi air hidupan itu
sungai yang mengalir dalam kita. Tidak ada batasnya lagi. Sepenuh-penuhnya akan mengalir dari dalam kita. Tuhan janji demikian. Jangan lantas berkata, saya tidak tahu dulu pernah ada anggota di Keramat ini. Dia berkata, saya sudah percaya kepada Tuhan. Saya sudah minta Tuhan penuhi saya dengan Roh Suci. Dia terus berkata, saya minta Tuhan penuhi dengan Roh Suci. Tapi nggak dapat-dapat. Rupanya kemudian jadi malas dia berdoa. Dia bilang nanti saja. Sebelum Tuhan Yesus datang, aku akan baru terima Roh Kudus itu. Jangan-jangan sudah menjadi garam yang tidak asin lagi. Apa yang kita harus buat? Apakah bertobatlah dan lakukan lagi apa yang dahulu kamu lakukan adalah berita kepada dalam surat kepada jemaat Efesus. Kembali lakukan apa yang dulu kamu lakukan dalam Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan berarti lakukan lagi apa yang dulu kamu lakukan. Dosa dan kejahatan yang dulu kita lakukan lagi. Itu kalau kita sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah hapus dan Tuhan buang sejauh timur daripada barat. Tuhan telah membuang segala dosa kita. Dan Tuhan buang kemana? Kepada kelupaan. Tuhan lupa semua dosa kesalahan kita. Karena Tuhan yang berkata, Tuhan akan memberikan kepada kita perjanjian hidup yang kekal. Roh Kudus akan sepenuhnya diberikan kepada kita. Tapi jangan tunggu, apakah saudara rindu untuk mendapat hari ini juga? Hari inilah ada hari yang dijanjikan oleh Tuhan. Hari yang dibuat oleh Tuhan, mari kita bersukaria. Karena hari ini hari Pentakosta. Dan hari Pentakosta sifatnya adalah hari yang penuh dengan sukacita. Jadi kalau kita pun berdoa, berjanji dengan sukacita, Tuhan bisa penuhkan kita dengan Roh Kudus. Sambil kita berdiri memuliakan Tuhan, Tuhan mau penuhkan kita dengan Roh Kudus saja. Tetapi kalaupun sudah ada di rumah pun, tetapi hati masih tetap tertuju kepada Tuhan, pada waktu mau tidur atau sampai tertidur, saudara tidak tahu, sudah tertidur, sudah karena capeknya tertidur, dalam keadaan tidur pun, Tuhan bisa memberikan kepada kita Roh Kudus itu. Asal kita percaya kepada Tuhan. Dan hati kita tetap terbuka kepadanya, seperti nyanyian tadi. Buka hati kita, Tuhan akan berikan kepada kita apa yang Tuhan perlukan. Dan akhirnya saudara bisa berkata, benar-benar yang aku tahu benar, yaitu Roh Kudus itu benar adanya. Dan firman Tuhan benar adanya. Karena itu percayalah, Tuhan yang berkata, aku akan penuhkan kamu dengan Roh Kudus, itu pasti Tuhan lakukan. Datang dalam doa kepada Tuhan dengan iman yang berani. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan di sana dengan iman yang berani. Jadi rupanya ada iman yang kurang berani. Berani minta tapi takut menerima. Jangan nanti seperti ada orang berkata, saya takut meminta Tuhan penuhi dengan Roh Kudus. Jangan-jangan Tuhan kasih roh setan kepadanya. Saya nggak tahu sudah. Tapi pernah seorang hamba Tuhan berkata demikian. Saya katakan kasihan loh. Karena itu mari percayalah Tuhan adalah pembaptis dengan Roh Kudus. Kalau Dia berikan itu karena Dia telah berjanji. Kalau Dia tidak lakukan, maka Tuhan pun tidak benar. Tetapi kalau kita lakukan apa yang Tuhan katakan, lakukan apa yang firman Allah katakan, syarat-syarat untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, ini. Nomor 1, bertobatlah. Maka Tuhan akan penuhi kita dengan Roh Kudus. Benar-benar satu kebenaran, yaitu firman Allah itu ya dan amin adanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita masuk